awali dengan zikir khusus Ustadz subuh ini saja. Jamaah dengarkan saja, kalau elok amalkan, kalau enggak tinggalkan. Apa bunyi zikirnya tuh Pak Ustadz? Ini bunyi zikirnya khusus pagi ini aja nih. Laki-laki sholat di masjid. Laki-laki sholat di masjid. Laki-laki sholat di masjid. Laki-laki sholat di masjid. 4 kali baru. Laki-laki sholat di masjid. 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 Sekali lagi pas 7 kali. Laki-laki sholat di masjid. Perempuan boleh ke masjid. Perempuan boleh ke masjid. Perempuan boleh ke masjid. 3 kali lagi. Kalau kau laki-laki sholat di masjid. Kalau kau laki-laki sholat di masjid. Kalau kau laki-laki sholatnya di masjid. 3 lagi Pak Ustadz. Kalau kau perempuan boleh ke masjid. Kalau kau perempuan boleh ke masjid. Kalau kau perempuan boleh ke masjid. Lain pula zikirnya daripada zikir yang biasa Pak Ustadz. Ini khusus zikir pagi ini aja. Lawong lanang kok sholat neng omah piye to? Wong lanang niku sholat nang masjid. Tuh tak omong itu karo bojomu. Wong lanang sholat nang masjid. Tersinggung, mohon maaf ya, atur lagi napasnya. Perempuan boleh ke masjid. Jangan takut lah ibu-ibu, perempuan boleh ke masjid. Apa bukti bolehnya Pak Ustadz? Hadis tentang perempuan sholat di masjid itu ada. Khairus sufufi rijal awwaluha wa khairus sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik sop laki-laki itu paling depan, sop pertama. Sebaik-baik sop perempuan itu paling belakang. Ada masjid di Senapelan sana, Jalan Teratai Pasar Kodim, itu ibu-ibunya memulai sop dari belakang. Karena di belakang tidak ada pintu. Pintu masuk ibu-ibu situ. Sek, langsung belakang ibu-ibunya. Mulai sopnya dari belakang, baru ke depan. Siku modeko Pak Ustadz, enggak salah ambo tuh dah, salah lombo. Bukan nyampaikan aja. Penyampaian ini kan boleh diterima, jangan ditolak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tapi bukan zikir itu pembicaraan kita, tuh kan zikir pembuka tuh. Kita simak hadis berikut ini. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ini bukan sarangeo ya Bu. Kalau sarangeo gini. Tahu Ibu sarangeo tuh? Oh enggak. Aduh, ibu-ibu nih. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat, tidak menilai kepada potonganmu, bentuk rupamu,
Beruntunglah kita karena Allah tidak menjadikan potongan ini, bentuk rupa ini, fisik ini sebagai standar nilai. Kalaulah potongan awak, bentuk rupa awak, fisik awak ini menjadi standar nilai, otomatis kita masuk neraka nih. Semua nih, termasuk ustadznya, neraka semua kita. Tengoklah bantu awak. Bantu awak ndak sandere. Sandere itu apa? Potongan keliru. Yang masuk surga siapa Pak Ustadz? Tentu Syahrukh Khan masuk surga tuh. Yang keluarga Khan masuk surga, Amir Khan, Salman Khan, Saif Ali Khan, Kajol masuk surga tuh. Mamtakul Karni masuk surga. Awak-awak Anda ada masuk surga. Tengok kiri kanan aja, tengok. Masuk surga enggak ya di kiri kita, enggak kan? Di kanan kita. Aja tengok. Ibu-ibu lah tengok kiri kanan. Ada yang masuk surga. Beruntung, bersyukurlah, alhamdulillah. Untung Allah tidak jadikan fisik ini sebagai standar nilai. Jadi teruslah berjuang menjadi baik, bahkan lebih baik. Karena ini sudah 1444 Hijriah. Umur nambah 1 angka. Pintu kubur semakin dekat. Tugas kita menjadi baik. Orang yang baik sesungguhnya ialah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk menentukan sikap pada hari ininya, sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok mesti lebih indah dari hari yang sekarang ini. Nah, itulah orang yang baik. Kalau hari ini sama saja dengan yang kemarin-kemarin, rugi. Kalau hari ini malah lebih buruk dari kemarin, itu ciloko. Wong niku ciloko. Itu orang celaka namanya. Tapi yang terjadi justru yang tidak menjadi standar nilai ini pula yang kita poles-poles. Boyoyo tu mabia bipiti. Dia tak boleh ke salon Pak Ustaz? Boleh ya. Boleh ya. Tapi jangan gara-gara ke salon, sholat, lalai, bahkan tinggal sholatnya gara-gara pesta sehari itu. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Sungguh 1 hari di sisi Rabb kalian sama dengan 1000 tahun kehidupan kalian. Siapa yang umur sampai 1000 sekarang? Mana ada? Kalau ada orang umur sampai 1000 tahun itu baru terhitung 24 jam dia hidup. Kalau ada orang hidup 500 tahun itu baru terhitung 12 jam dia hidup. Kalau ada orang hidup 250 tahun itu baru terhitung 6 jam dia hidup. Kalau ada orang berumur berapa lagi? 250. Ujung-ujungnya kita hidup kalau ikut Rasul hanya 1,5 jam sekali duduk nonton film Amerika. Itulah hidup kita sesungguhnya. Oh, gara-gara moles-moles ndak sholat, gara-gara pesta ndak sholat. Kan sekali sehari kojanya Ustaz. Sekali kojanya, sehari kojanya. Itu zuhur sama asar ditinggal. Kadang maghrib, atigo 600 tahun dicuci bisa di neraka gara-gara meninggalkan sholat. Kok sengaja kok? Beda dengan ndak sengaja, bahasa ngajo anti enggak. Oh, why? Bahasa ngajo. Ya lain kalau ndak sengaja, kok sengaja.
Sangajo ditinggal sholatnya. Ala bantu modeko sholat ndak lo. Mau jadi apa lu? Ntar lu mati tempat lu di mana? Udah baik Allah dah. Fisik awak tidak jadi standar nilai. Sibuk pula ngurus-ngurus fisik. Bukannya ndak boleh ngurus fisik, dijaga tuh badan biar sehat. Untuk apa sehat? Biar ibadah asyik. Ini sakit ndak ke masjid. Kalau orang sakit, yalah, ini ndak sakit, sehat. Laki-laki pula lagi itu. Ndak pula ke masjid. Dibilang tidak salah. Lo gaya ustaz suka-suka orang lah. Kan urusan ibadah, urusan orang sama Allah. Iyo, tapi tugas saudara mengingatkan saudaranya. Karena besok dituntut. Allah mengingatkan kata Allah besok. Allah ya Allah, awak malah dibully. Allah juga tidak memandang, tidak melihat, tidak menilai kepada harta bendamu. Ada yang bilang, ahli sejarah bilang 7.000 ekor. Ada yang bilang 3.000 ekor, ada yang bilang 10.000 ekor. Apa tuh Pak Ustaz? Abdurrahman bin Auf membeli ternak sebanyak itu. Di jalan tidak nampak lagi jalan tuh karena debu berterbangan. Viral tuh. Itu hewan ternak siapa? Ibnu Auf. Banyak-banyaknya. Abdurrahman bin Auf tuh seorang sahabat kaya. Saingannya Utsman bin Affan. Kaya dan pemurah. Pemurahnya bukan kaleng-kaleng macam kita, betul-betul pemurah. Viral di jalan karena jalan berdebu dibuatnya jalan yang biasa dilalui oleh para musafir. Begitu mau memasuki gerbang Madinah, sobok je Bunda Aisyah. Padahal Bunda Aisyah hanya menceritakan omongan Rasul dulu. Wahai Ibnu Auf, Rasul dulu pernah bilang, kasihan Ibnu Auf. Masuk surganya ngesot. Langsung nangis, tersungguh. Nangis. Bukan nangis kaleng-kaleng, memang menangis. Terisak-isak. Iyalah. Apa yang dilakukan Ibnu Auf itu ternak yang dibeli sebanyak itu dibagi-bagi. Beribu ternak dibeli. Dibagi-bagi itu. Bagi-bagi habiskan. Bagi-bagi. Daripada ngesot pula masuk surga. Padahal masuk surga juga. Cuman ngesot. Kalau ngesot itu bilokah sampai? Awak itu yang awak tumpuk. Itu yang kita simpan-simpan. Tidak boleh Pak Ustadz. Boleh. Bukan tidak boleh. Boleh. Karena masing-masing orang kan sudah ditetapkan rezekinya. Yang udah ada garisnya. Segitu-segitu juga. Itu kami pribadi merasakan itu. Sejak awal lagi
Kan hidup ini jadi pelajaran. Oh, memang segitu juga rezeki awak. Ada orang diberi lebih. Bagus mana Pak Ustadz? Aku yang kurang apa orang yang lebih? Kira-kira? Kayaknya enak yang lebih lah Pak Ustadz. Nah, orang lebih hartanya lama masuk surganya. Kita yang kekurangan harta ini santuy aja. Yang penting tetap baik. Ibadah dijaga, akhlak dijaga. Suami suruh ke masjid atau ke musola. Nggak usah minder dengan keadaan kita. Senyum aja. Orang penghuni surga kok minder. Bangga. Orang susah itu masuk surganya mudah. Apa mau dipertanggungjawabkan coba? Ayo. Ibu susah dulu kan. Iyo malaikat. Masuk bu. Surah kidah ya bu. Jangan salah jalan. Kujuang ke kidah. Situ sampai ibu. Laki awak malaikat. Udah ya jo. Tapi yang kaya tanya. Ibu kayo kan? Iyo ada siko dulu. Jangan ikut-ikut orang tu. Ada proses. Apa iyo jo kan? Ada siko dulu. Proses dulu. Banyak prosesnya tu. Banyak ruko pak. Tak je banyak. Ada gagak-gagak sampai pelampai. Banyak tu kata malaikat. Enggak juga bisa bohong. Cobalah bohong. Ada catatannya juga. Itu bangun ruko duitnya dari mana sih? Banyak tanyanya. Terus uang kontrakannya kemana aja sih? Ruko baru tuh. Sudah tuh rupiah lah. Rumah petak. Itu kos-kosan lah. Zaman sekarang kan kos-kosan mainnya. Sudah tuh lah kabun sawit lah ditanya. Banyak tanya. Kendaraan lah. Banyak kendaraan di rumah. Ya masing-masing 2 lah. Orang 5, kendaraan 2 masing-masing. Berarti 10 dong. Banyak. Itu kendaraannya digunakan buat apa aja? Ke Sungai Hijau malaikat. Pulau Cinta. Ke Cerocok. Ke Harau. Nah, ada ke Mas Haji itu. Nah, itulah. Buat jalan-jalan. Segitu aja ditanya Pak Ustadz. Banyak lagi ditanya. Kan banyak lagi. Itu baru sampai kendaraan. Lama prosesnya. Maka Pak Haji itu mengundang saya datang ke rumahnya. Dia sudah tiada. Anak yang bertugas di musola itu nelpon, Ustadz, Pak Haji nyuruh ke rumahnya malam ini. Baik, insya Allah saya datang. Datanglah saya. Masuk Ustadz, duduk. Orang tamunya panjang. Wah, duduk di sudut. Tidak lama keluarlah Pak Haji di kursi roda. Didorong sama Bu Haji. Ustaz, siko duduk Ustaz. Siko Ustaz. Berdiri saya duduk dekat Pak Haji. Dengarkan cerita ambo. Dengarkan ceritaku. Bahasa Indonesia aja lah ya. Payah aktingnya. Sakitnya. Berkerung-kerung kuang. Ya suara Pak Haji itu gitu. Nanti enggak jelas pula apa kata Pak Haji itu Pak Ustaz. Duduk di sini Ustaz. Cerita dia. Langsung ke masa lalunya. Amboku parewa. Amboku dulu orang Bagak. Saya ini orang Bagak pelabuhan. Ujung Sudirman itu pelabuhan. Panjang itu tuh bersandar kapal-kapal dulu kan. Nah dia orang Bagak. Orang awak. Bukan orang Senaplat. Orang awak Bukit. Siapa orangnya Pak Ustaz? Ada sanaknya mungkin. Lama. Ada cucunya sih.
kawan, atu-atu, udah nggak ada. Orang terkenal kok. Pulang dari pasar tuh Pak Ustadz, nah saya pasti nenteng-nenteng gitu ya. Ya, pulang lewat pasar bawah. Orang takut tuh ngasih tuh. Ngasih sama ngasih cabe, telur, pokoknya untuk dapur lah. Ada yang ngasih duit. Tahu kenapa? Itu bukan karena sayang, karena takut. Ngasih karena takut. Kayu Mbak Ustaz. Tapi itulah Allah Maha berkuasa. Allah itu Maha membolak-balik hati. Hati ambo dibolak-balik. Dibalik menjadi hati yang baik. Saya sadar katanya. Bahwa yang selama ini saya lakukan itu salah. Yang saya makan salah, yang saya minum salah. Karena dia orang Baga. Bangun rumah pun dari hasil itu. Nah, ambo panggil lah bini ambo Ustaz. Bu Haji. Ini saya bilang, enggak, itu yang ketiga. Yang dekat dia Bu Haji Sulat, yang ketiga. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, pertama enggak ada itu. Aku yang ketiga. Terakhir. Kenapa enggak ada yang keempat Pak Ustaz? Enggak tahu itu. Banyak pun duit. Walau tua. Lah sakit-sakit. Kursi roda. Mau panggil orang rumah hamba Pak Ustaz. Apa udah mau bakar rumah ini? Langsung to the point, udah mau bakar. Kenapa udah bakar? Ini udah bangun dengan uang panas. Karena istri walaupun suaminya perewa begitu, orang Baga begitu, dia patuh. Karena mendidikan orang tuanya begitu, jangan melawan sama suami. Terserah udah. Aku kan bini udah. Apa yang terbaik menurut udah, aku setuju. Bakarlah. Ambo bakar Ustaz rumah ambo. Ambo bangun balik dari nol. Ambo ndak itu kerajaan ambo yang nggak mau galeh. Ambo usaha. Sampai dekat kematiannya tuh. Banyak tuh usahanya. Jadi orang baik dia. Nah itulah. Seminggu setelah dipanggil itu, beliau pun meninggal. Nah awak, ayo. Itu udah dipotong-potong pula cerita itu. Ceritakan semuanya seru itu. Tinggal kita lagi. Ini sudah 1444 Hijriah. Jangan santuy-santuy. Nyesal nanti tiba-tiba datang malaikat. Nah. Lupa nunggu dari tadinya di rumah. Lama warna ibu pulang kata malaikat itu. Ustaz tuh lah mau ceramah. Ada apa malaikat? Saatnya ibu mau dibawa. Sama kan lari. Tak bisa lari. Saatnya bapak dibawa. Bisa ngapa-ngapa. Baru nyesal, baru nangis. Takkan aja ucapan Ustaz. Ya rupa kata Ustaz tuh. Nyesal. Apalagi udah terlambat kata malaikat. Baring biar dicabut. Mau baring atau mau berdiri nih cabut? Berdiri cabut, pecah kepala nanti. Baring. Cabut. Baru teraso, baru nyasa. Nyesal kan selalu datangnya kemudian. Penyesalan kan di belakang. Kalau di depan kan pendaftaran. Iya, mendaftarkan di depan. Mana ada pendaftaran belakang? Pak, tempat daftar mana? Tuh belakang sana. Enggak, daftar di depan. Di belakang penyesalan. Nyesal. Nyesalnya nanti. Jangan sampai penyesalan itu datang. Kita akhiri hadis ini. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Namun yang jadi standar nilai Allah adalah qulub. Hati-hati kalian.
Wa amalikum, tidak cukup hati tapi amal kalian. Hati dan amal. Jangan seperti kejadian ini. Fan, Bapak sholat dulu ya. Ya Pak. Sholatlah Bapak itu, pintu kamarnya sengaja dibuka biar saya melihat dia sholat. Menurut saya gitu. Tapi entahlah ya, kan bisa ditutup. Kenapa dibuka? Karena tempat duduk kami persis di depan pintu kamarnya. Dia sholat pakai singlet. Nah, gua ketiak buka. Selesai sholat, nah dia datang. Apa kata saya? Pakai singlet Pak sholatnya. Yang penting kan hati, Ustaz. Sejak kapan yang penting hati? Lawang hadisnya aja bilang hati dan amal. Hati Bapak mungkin baik, amalnya tuh enggak elok. Masa menghadap Tuhan pakai singlet? Mana adabnya? Masalah adab orang gini, kok adab tuh banana ndak ada, sekolah tinggi. Sampai SMP, ada SMP. Ada doyo S3. Tinggi sekolahnya, adab ndak ada. Dan diajari tidak beradab. Orang-orang tua kita dulu ngajari kita beradab. Walaupun sekolah ndak tinggi, adab, akhlak dijaga. Beradab. Ke orang tua, biko, ke sesama, sebayo, modeko. Kan ada tuh. Ada jalan mendaki, ada jalan mendata, ada jalan malereng, ada jalan menurun. Kan beda-beda tuh. Itu tutur, tinular tuh orang-orang tua kita dulu. Mudah-mudahan ke depan anak cucu kita, dzurriyyah kita bisa lebih baik daripada kita-kita yang akan meninggalkan dunia ini. Tersinggung mohon maaf sekali lagi, yang belum tersinggung tolonglah tersinggung. Mudah-mudahan dengan tersinggung bisa berubah menjadi lebih baik. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.